Podcast mulai dulu aja episode terbaru. Hari ini kita rekaman lagi dan kita akan membahas tentang mengatasi kebosanan dan menjaga motivasi tetap tinggi. Susah banget judulnya gitu ya. Kenapa akhirnya gue pengen bahas tentang hal ini gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah perjalanan gitu ya, dalam orang itu berbisnis, ngerjain suatu proyek yang kreatif, atau mungkin dia itu bekerja atau dia kuliah atau apapun itu ya, mengejar suatu hal gitu ya, pasti bakal ada yang namanya kebosanan, hilangnya motivasi. Terus akhirnya sering sekali ini jadi sebuah penghalang lah gitu untuk banyak orang, karena tadi akhirnya dikerjakan dia jadi bosan. Terus secara motivasi juga akhirnya menghilang lah motivasi gitu. Nah, di episode ini kita akan bahas lebih mendalam lah gitu. Kenapa kebosanan tuh bisa akhirnya muncul, cara mengatasinya tuh, cara mengenalinya seperti apa, terus cara yang bisa dilakukan, strateginya seperti apa gitu, biar bisa kita tetap termotivasi terus, bisa fokus terus, dan akhirnya kita tadi bisa melawan semua hal itulah gitu. Jadi meskipun dalam keadaan atau situasi yang sulit atau menantang, kita tetap bisa bangkit lagi dan bisa mengatasi kebosanan sama menjaga motivasi kita tetap tinggi terus lah gitu. Nah, kenapa kita akhirnya bahas tentang hal ini? Karena balik lagi ya, secara nature-nya podcast mulai dulu aja, ini juga hal yang gua secara personal hadapi lah gitu, gue bisa bilang gitu. Ngomongin masalah kebosanan, motivasi naik turun, bahkan turun sampai nggak ada motivasi lagi gitu. Itu normal sekali untuk muncul, dan gue sendiri mengalami hal itulah gitu. Dan seperti yang biasa gue lakukan, akhirnya coba nyari lah gitu, oh caranya kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan hal itu gitu. Nah, bagian pertama, mengapa kebosanan terjadi di tengah suatu proses. Ada 3 hal biasanya ternyata pas gue coba telah ya, kenapa orang tuh bisa jadi bosen gitu. Pertama itu adalah rutinitas yang dilakukan secara terus-menerus dan akhirnya juga monoton secara rutinitas. Jadi pekerjaan dilakukan gini lagi, gitu lagi. Kedua adalah ketidakjelasan secara tujuan. Ketiga adalah overwhelm dan burnout lah bisa dibilang. Gue bahas dari yang paling pertama dulu, ngomongin tentang rutinitas sama monoton gitu. Yang dimana kalau kita ngomongin masalah pekerjaan atau apapun gitu ya, pasti di titik tertentu dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya gitu ya, akan ada juga pekerjaan yang dilakukan sepertinya begitu lagi gitu. Apakah itu buruk? Sebenarnya enggak juga ya. Dan pada titik tertentu mungkin kita akan sangat hebat karena kita melakukan itu berkali-kali repetisi gitu. Tapi itu justru paradoksnya di sana ya gitu. Orang jadi karena yang dilakukan itu terus jadi monoton, itu terus yang dilakukan. Dan karena rutin dilakukan akhirnya jadi bosen lah lama-lama seperti itu. Kedua tadi ketidakjelasan cara tujuan. Ini yang sejujurnya menurut gue sangat di highlight sekali gitu ya. Ini yang selalu jadi North Star gue. Semua harus ada tujuannya ternyata gitu. Kalau nggak ada tujuannya, ngelakuin hal yang sesimpel apapun juga akhirnya ya ujung-ujungnya bosan juga gitu, karena nggak tahu ini arahnya kemana, kita ngerjain ini untuk apa itu nggak tahu lah gitu. Yang dimana itu akhirnya bisa jadi sebuah kebosanan gitu. Dan overwhelm dan burnout adalah ya tadi kita melakukan rutinitas, ngelakuin secara terus menerus, dikerjakan secara dalam jangka waktu tertentu, nggak ada istirahat, nggak ada nafas dulu dan lain sebagainya. Akhirnya ya tadi akhirnya bosan juga dan menjadi sebuah masalah lah untuk kita gitu. Nah, tanda-tandanya apa gitu kalau kita merasakan kebosanan sama penurunan motivasi? Sebenarnya kalau secara individu kita ngerasakan pasti akan sadar secara sendiri gitu ya. Tapi ternyata secara teori ada 3 ternyata yang bisa benar-benar menjelaskan kalau emang ini lagi ada kebosanan dan juga penurunan secara motivasi gitu. Yang pertama adalah prokrastinasi atau menunda-nunda. Kalau misalkan kita sudah mulai menunda mengerjakan sesuatu atau apapun itu ya terkait dengan hal yang kita lakukan itu,
ya berarti emang ada sebenarnya ada sebuah kebosanan atau ada ya motivasinya turun lah di sana. Karena yang bisa gue bilang di hal apapun yang menurut kita penting ya, kayaknya di awal itu orang pasti akan semangat gitu ya. Cuma makin semakin maju, semakin maju, semakin maju, yang dilakukan seperti itu terus rutinitas yang monoton. Akhirnya ya udah prokrastinasi, akhirnya penundaan seperti itu. Kedua, kurangnya antusias, yaitu ya tadi karena yang dilakukan secara terus menerus, tidak ada tujuan dan juga akhirnya sampai burnout segala macem. Antusiasme dari apa yang kita lakukan lama-lama juga akan menurun lah gitu. Karena balik lagi tadi kayak gue bilang di awal, pada saat di awal kita ngelakuin sesuatu kita akan sangat antusias, semua dilakukan, semua yang kerjakan tuh benar-benar lanjut terus gitu ya. Kita ngelakuin lebih, lama-lama ya makin gak seantusias di awal lah gitu. Nah itu yang jadi challengesnya di situ sebenarnya. Nah ketiga adalah menurun secara produktivitas. Nah ini dia yang awalnya kita bisa menghasilkan X jumlah gitu ya. Sekarang jadi setengahnya atau mungkin seperempatnya dari hal itu gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ya tadi kita saking bosannya dan saking mungkin capeknya gitu ya dengan apa yang dilakukan, sama motivasinya juga sudah menurun. Akhirnya tadi secara produktivitas, secara hasil juga ujung-ujungnya menurun lah, kurang lebih seperti itu gitu. Nah untuk menyelesaikannya sebenarnya mungkin bukan menyelesaikan ya, untuk menghadapi hal itu gitu ya, untuk menghadapi kebosanan sama menjaga motivasi, sebenarnya strateginya seperti apa gitu ya. Dan kalau kita ngomongin caranya seperti apa, sebenarnya untuk tiap orang dan tiap masalah dari orang-orang itu beda-beda gitu ya. Tapi gue coba rangkum yang akhirnya ini kayaknya at least dari beberapa yang gue coba list ini bisa dicoba loh gitu untuk dipraktekan. Akhirnya juga bisa mengembalikan diri dari kebosanan itu sama menjaga naikin lagi motivasinya seperti apa. Yang pertama adalah temukan why yang lebih dalam gitu. Atau bahasa simpelnya temukan tujuan yang lebih dalam dari apa yang kita lakukan gitu. Suka nggak suka mau nggak mau ya semua ada alasannya, ada tujuannya, ada goalsnya, apapun itu dari yang kita lakukan gitu. Nah pada saat di awal misalnya kita masih antusias kan pasti kita tahu nih tujuannya kemana, kenapa kita ngelakuin hal ini. Nah hal yang pertama bisa kita lakukan adalah ya tadi kita reminiscing lagi. Reminiscing itu apa ya? Kita melihat lagi lah gitu. Kita membuka lembaran yang lama lagi kalau oh sebenarnya hal ini tuh gue lakukan karena apa gitu, karena tujuan apa gitu. Pasti itu akan ada gitu. Either dia itu untuk sifatnya materi, sifatnya sosial, sifatnya ke diri dia sendiri atau apapun itu, sebenarnya bebas banget dan nggak ada yang salah gitu ya. Tapi itu perlu kita buka kembali lah gitu. Tujuan itu kenapa kita melakukan hal ini. Nah lebih simpelnya lagi, kalau misalnya kita bingung, kita bisa mulai dari kita ciptain lagi aja gitu tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil, yang dapat akhirnya kalau kita tujuan tersebut tercapai bisa dirayakan lah, kurang lebih seperti itu. Kayak mungkin ini misalkan dari gua ngerjain podcast lah gitu misalkan, instead kayak tujuannya besar banget pengen bikin episode yang bisa menjangkau lebih banyak orang, atau mungkin bisa jadi apa ya, pintu untuk punya kesempatan kerjasama dengan orang lain misalkan, seperti itu kan besar sekali lah gitu. Tapi akhirnya tujuan-tujuan kecil yang bisa akhirnya coba gue buat sesimpel ya, gimana nih caranya setiap minggu ada episode yang gue keluarkan lah, kurang lebih seperti itu. Sesederhana itu aja gitu. Gimana caranya tiap minggu ada yang bisa rilis, tiap minggu ada yang bisa rilis, tiap minggu ada yang bisa rilis gitu. Dengan itu dirilis gue bisa merayakan hal itu juga akhirnya gitu, dalam bentuk walaupun akhirnya sebenarnya gue nggak merayakan secara gimana ya, tapi kalau orang, tapi sejujurnya gue sendiri misalkan ini bikin rekaman terus diupload gitu ya, misalnya tadi upload secara rutin, emang ada rasa satisfying dari hal tersebut sebenarnya gitu. Tapi mungkin kalau di kasus lain misalnya apa yang lo lakukan, mungkin dari tujuan-tujuan kecil, mungkin kayak goals di per hari kita mau menyelesaikan apa, atau mungkin di per minggu misalkan mau menyelesaikan
apa gitu misalkan itu terjadi, it's okay banget menurut gue untuk kembaliin motivasi ya, sama menghilangkan kebosanan itu dirayakan aja misalkan dengan makan-makan apa gitu misalkan, atau mungkin main game sekian waktu gitu misalkan, kayak oke, di hari ini kita udah menyelesaikan hal ini gitu, pokoknya di dalam sehari itu pokoknya harus ngelesain A B C D gitu. Ya udah, pokoknya setiap A B C D di hari itu selesai, malamnya bisa nonton film atau mungkin main game atau apapun itu gitu. Nah itu bisa mencoba menciptakan tujuan kecil yang akhirnya bisa dirayakan gitu. Nah strategi kedua yang biasanya orang juga bisa lakukan adalah merotasi tugas untuk menghindari rutinitas yang berulang gitu. Nah kadang-kadang yang terjadi adalah kadang-kadang orang kan juga cukup saklek ya gitu, kayak ini aja kayak misalnya nge-podcast gitu ya, gue nge-agendain itu di hari Rabu, Kamis, Jumat itu di jam 10 sampai jam 12 siang gitu. Lama-lama di waktu tersebut akhirnya gue capek sendiri juga, kayaknya di jam segitu pengen santai aja, pengen ngelakuin hal yang lain lah gitu. Tapi malah dipakai untuk ngerjain podcast lagi dan lain sebagainya lah gitu. Nah, hal yang bisa diubah sedikit adalah ya tadi, dirotasi aja gitu. Jadi kayak oke, misalnya rekaman dipindahin ke malam, atau mungkin editing jadi di kapan gitu misalkan, atau ya udah ditukar aja gitu. Atau mungkin kalau misalkan kita bekerja di kantoran atau apa, awalnya misalnya meeting di pagi terus ngerjain kerjaan di sore menuju sore hari gitu misalkan, tinggal bisa ditukar gitu. Atau apapun itulah yang dibikin supaya kita tuh nggak ngelakuin hal yang monoton lagi, yang rutinitas yang berulang terus gitu. Jadi kita bisa nge-trick tuh apa ya? Ngebuat otak kita berpikir kalau kita nggak ngelakuin hal yang sama loh, simply dengan cara memindahkan jamnya aja lah gitu, memindahkan waktunya, kapan jadi kapan gitu ya. Akhirnya dirotasi, jadi kita nggak bosan lagi, sama kita bisa naikin motivasi lagi seperti itu. Nah poin ketiga adalah memberikan diri sendiri ruang untuk istirahat. Nah ternyata ini juga istirahat adalah hal yang sangat penting ya gitu. Perekaman ini gue sedang istirahat sejujurnya yang sangat lama. Apakah gue mau ini terjadi? Sebenarnya enggak juga gitu ya. Tapi secara terpaksa ini akhirnya dilakukan istirahat ini gitu ya. Yang dimana makin bikin gue menyadari kalau benar-benar kita ngegas terus juga sebenarnya nggak tepat juga gitu di hal apapun ya. Karena ngelakuin suatu hal secara berlebihan kan emang nggak pernah tepat gitu. Makan apapun juga nggak pernah tepat, yang berlebihan ngerjain apapun juga seperti itu gitu. Emang butuh yang namanya waktu spare, waktu kosong yang kita pakai untuk istirahat aja gitu. Entah itu berlibur sampai yang seperti itu gitu, atau sekedar yang nggak mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan seperti biasanya, juga itu sebenarnya bisa menjaga diri kita dari kebosanan yang cukup tinggi, sama motivasi yang akhirnya turun itu bisa terhindarkan atau bisa naik lagi lah seperti itu. Nah selanjutnya adalah strategi keempat adalah mengubah lingkungan kerja gitu. Nah ini juga penting banget sebenarnya, mengubah lingkungan kerja, yang dimana terkadang kalau kita melakukan sesuatu di meja kerja kita aja gitu ya, itu akhirnya awal-awal mungkin enak gitu ya, tapi lama-kelamaan ya tadi akan menjadi bosan lama-lama, karena kita di situ lagi, motivasi juga tadi akhirnya turun juga karena itu, karena kita ngerjain di situ lagi, ngedit di situ. Apalagi kadang-kadang kalau misalkan yang kerjanya bahkan di rumah gitu ya, apa namanya, di WFH segala macam ya, yang punya dedicated desk gitu, dedicated meja gitu ya, akhirnya sampai kadang-kadang misalnya ngedit sesuatu di situ, ngetik sesuatu di sana, bikin PowerPoint misalkan di sana, makan juga kadang-kadang sampai di sana, nonton film di sana dan lain sebagainya, itu akan membuat suatu kebosanan yang mungkin sekali terjadi lah gitu. Nah itu perlu kita lakukan, ubah aja lingkungan kerjanya gitu. Sesimpel kita mungkin kalau dalam rumah, atau mungkin itu kita bisa mindahin tempat mejanya, atau mungkin kalau di kantoran pernak-pernik kan kadang-kadang ada gitu ya, pernak-pernik yang ada di meja bisa kita beresin, kita ubah posisinya atau ganti atau apapun itu. Atau ya cara yang lebih simpel juga yang bisa dilakukan adalah cari inspirasi di luar tempat biasa kita bekerja gitu. Kalau yang
sering orang-orang lakukan sekarang ya tadi simply work WFC gitu berarti ya. Kerja dari misalnya ke kafe-kafe, pindah dari kafe A ke kafe B, kafe C misalkan gitu. Atau mungkin bawa laptop kerja di taman misalkan atau di coworking space atau apapun itulah gitu. Simply ya biar tadi ada suasana baru aja gitu. Itu juga akhirnya yang gua coba lakukan juga ya biasanya gitu ya. Karena oke, misalnya di rumah sangat suntuk sekali misalkan gitu ya. Oh ya udah nih, cuma sekedar ngetik-ngetik doang atau apapun ya pindah aja ke pertama coffee shop mana gitu, terus kayak berapa hari di situ, terus berapa saat setelah itu pindah ke coffee shop mana, baru pindah lagi kemana yang dimana itu nggak buat akhirnya fresh lagi, berusaha untuk fresh lagi dan akhirnya menghilangkan tadi kebosanan itulah sebenarnya. Dan cara lain untuk menghilangkan kebosanan, mengatasi hilangnya motivasi juga adalah terlibat dalam komunikasi atau kelompok yang mendukung gitu. Ini yang akhirnya jadi isu untuk banyak orang termasuk gue sendiri sebenarnya. Ternyata kita terlibat dalam suatu komunitas atau suatu kelompok tertentu, apalagi yang baru misalkan itu sebenarnya sangat-sangat penting gitu. Simply biar kita ada perspektif lain yang beda daripada kita, ataupun misalnya perspektifnya mirip-mirip tapi kita dapat energi baru dan motivasi baru karena ternyata adalah orang yang sepenanggungan sama kita tuh seperti apa gitu. Kayak misalkan dari komunitas, misalnya kita ikut komunitas olahraga apa gitu misalkan ya gitu ya. Sekarang kan lagi ramai misalnya lari gitu misalkan. Oke, ikut komunitas lari, ada yang dia kerja di mana, ada yang anak kuliahan, ada yang apa segala macem, dan itu semua yang awalnya kita ngerasa masalah kita tuh berat sekali, misalnya orang lain juga punya masalah yang berat di industrinya dia atau tempat dia melakukan sesuatu. Tapi di sini karena kita berkumpul bersama dalam suatu komunitas yang punya interest biasanya sama, pasti kalau komunitas gitu ya, itu akhirnya kita bisa saling support satu sama lain, bisa saling juga ngasih dukungan satu sama lain lah, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya tadi kelompok yang mendukung juga akhirnya sangat penting karena tadi kita akhirnya bisa juga menyadari kalau kita ternyata nggak sendirian kok menjalani hal ini gitu. Kita nggak sespesial itu loh masalah kita gitu. Ternyata kita ada cara-cara yang bisa kita lakukan, ada misalkan tips sama trik yang bisa kita coba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi seperti itu. Nah, strategi kelima adalah fokus pada proses bukan pada hasilnya. Nah, ini yang jadi suatu yang sering dialami oleh banyak orang termasuk gua sendiri ya. Karena biasa hanya fokus pada hasilnya aja angka dan bukan kepada prosesnya gitu. Walaupun sebenarnya apakah hasil penting gitu. Sejujurnya sampai hari ini gue melihat kalau hasil kayaknya memang sangat penting gitu. Tapi ternyata proses juga penting juga gitu. Karena walaupun orang sebenarnya orang lain ya selain diri kita sendiri biasanya itu nggak ngelihat prosesnya seperti apa, hanya hasilnya aja seperti apa gitu. Kayak misalnya seorang atlet atau mungkin musisi gitu ya. Itu kayak dia ini dia juara apa gitu, juara suatu kejuaraan gitu, tapi itu kan hasil ya, tapi dia nggak tahu tuh di belakangnya prosesnya tuh seperti apa gitu, proses yang dia lakukan tuh seberapa keras, seberapa besar apa yang sudah dia langkahi, itu nggak kelihatan gitu sampai bisa keluar hasil tertentu ini gitu. Makanya ini yang selalu gue coba praktekkan ya kalau gue ketemu orang yang sukses baik secara materi, secara karir atau apapun itu, yang gue rasa ini orang keren nih, ini orang hebat gitu ya. Ini orang kelihatannya kayak wah ini keren lah gitu. Yang gue coba pikirkan dan kalau misalnya ada kesempatan bertanya ke orang itu adalah proses apa sih emang yang sebenarnya dia lewati gitu. Bukan hasilnya kenapa dia jadi kayak sekarang gitu, tapi gimana sih caranya dia bisa menjadi seperti sekarang gitu. Itu di ujung-ujungnya di proses tadi gitu. Makanya yang perlu kita lakukan secara pribadi adalah ya tadi fokus kepada prosesnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan secara pribadi untuk melewati prosesnya itu seperti apa. Mungkin bisa kita catat, bisa kita lihat ke belakang gitu. Apa yang tadi kita nggak bisa jadi kita bisa dan lain sebagainya. Instead kita hanya fokus kepada hasilnya aja gitu. Nah, strategi yang keenam adalah berlatih mindfulness dan meditasi. Ini yang sebenarnya
penting juga gitu ya, karena kalau kita lebih mindful dengan apa yang kita jalani, kita lebih mungkin mindful bahasa simpel apa ya, kayak lebih legowo gitu kali ya. Kayak emang ini yang kayaknya perlu gua lakukan gitu, emang ini yang harus gua selesaikan gitu. Itu bisa membuat kita lebih tenang. Akhirnya pada saat kita tenang itu kan balik lagi ke titik nol gitu ya. Akhirnya kita lebih legowo lagi gitu ya, dengan kayak oke, nggak masalah lah gitu kalau gua ada bosan, gua mungkin akan kembali lagi kepada keadaan yang biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin untuk motivasi, kalau motivasi turun, oh ya udah nggak apa-apa, ini prakteknya memang seperti ini gitu. Nanti motivasinya akan kembali lagi setelah gua berusaha lebih keras lagi mungkin, atau lain sebagainya gitu. Nah gitu untuk strateginya. Nah bagian ketiga adalah untuk membangun kebiasaan untuk tetap konsisten. Gimana sih caranya membangun kebiasaan untuk tetap konsisten? Nah, menjaga motivasi sebenarnya bukan hal yang dilakukan sekali saja. Jadi tadi kan gue ada beberapa strategi yang udah gue jelaskan ya. Memang sebenarnya semua hal itu nggak bisa dilakukan secara sekali saja gitu. Karena hal ini pasti akan datang beribu-ribu kali gitu. Semakin kita menjalani suatu hal, mendalami suatu hal, kita akan menemui suatu kebosanan dan suatu hilangnya motivasi itu akan berkali-kali lipat gitu. Maka ngejagain diri kita sendiri sebenarnya emang harus berkali-kali, dan itu sebenarnya sangat normal emang untuk dilakukan, untuk kita tetap bisa menjalani konsistensi inilah gitu, seperti itu. Nah, konsistensi adalah kunci untuk tetap termotivasi meskipun motivasi naik dan turun gitu. Ini sebenarnya akhirnya yang kayak gue sempat bahas juga di episode kapan gue lupa gitu ya. Emang sebenarnya kita nggak bisa diri kita tuh nggak bisa didikte sama motivasi kita gitu. Maksudnya kita nggak bisa kayak oke, nunggu mood, nunggu motivasinya tinggi, itu akhirnya nggak bisa gitu. Kita nggak bisa apa ya, diri kita bersandar kepada hal itu sebenarnya nggak bisa gitu. Emang yang perlu kita sandarkan diri kita adalah ke konsistensi tadi sih. Instead kayak terdengar kasar gitu ya. Instead kita kayak nunggu mood, nunggu motivasinya datang, kita kayak ngerjain ini karena emang kita perlu ngerjain ini aja gitu. Gimana ya? Kayak emang gimana ya? Kayak ini emang harus selesai karena ini harus selesai, harus gua coba lakukan, harus gua kerjakan. Mau misalnya hatinya lagi senang, lagi sedih, lagi marah, lagi kesel atau apapun itu. Tapi emang ini perlu dilakukan gitu. Jadi ya udah gua melakukan hal ini karena ini perlu dilakukan. Instead kayak nunggu mood dulu datang atau lain sebagainya gitu. Ini kayak kadang-kadang yang terjadi kan kalau orang yang jadi suatu apa ya, penulis atau apa gitu ya, penulis nunggu mood dulu, akhirnya bukunya nggak selesai gitu kan. Nah, itu kan nggak masuk akal akhirnya kalau seperti itu. Yang dilakukan adalah yang penting kayak tadi, misal kayak penulis, dia tiap hari nulis terus, terlepas dari dia itu seperti apalah isi kepalanya dia pada saat itu gitu. Nah, kebosanan dan hilangnya motivasi adalah bagian alami dari setiap perjalanan gitu. Jadi ujung-ujungnya emang ini normal sekali lah gitu. Balik lagi tadi kayak orang mengalami kebosanan, orang mengalami motivasi yang turun, emang itu amat sangat normal, manusiawi, dan gak apa-apa banget ternyata gitu ya. Pas gue coba telah lebih dalam ya, emang gak apa-apa kok, bosan gak apa-apa gitu. Kayak motivasi hilang juga sangat apa ya, sangat gak apa-apa juga gitu. Tapi balik lagi tadi, kita orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang lebih mindful adalah yang menyadari oke, ini gue lagi bosen nih, atau gue lagi motivasi lagi nggak ada nih. Gimana ya caranya bangkit lagi? Gimana ya caranya bangkit lagi? Gimana ya caranya bangkit lagi supaya kita nyampe nih ke tujuan-tujuan kita, yang baik itu tujuan yang kecil atau tujuan yang besar lah tadi seperti yang gue sudah sebutkan gitu. Nah mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Milodaja episode selanjutnya.